dan sekarang itu udah makin meluas dan melebar. Dan perang itu kan sudah dengan perang teknologi, termasuk teknologi silent teknologi dalam bentuk apa? Bioweaponry kan, bioweapon. Yang kita tidak sadar itu sudah terjadi gitu kan. Nah, ini karena ini di YouTube, nah saya khawatir siaran ini di take down, jadi saya mesti Halo sahabat, kembali lagi di channel Resolusi Pandang, berusaha memandang dunia dengan resolusi kejernihan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, sekarang ini yang namanya harta karun, tambang terbesar di abad 21 ini, ya, itu adalah data ya. Data itu adalah tambang termahal, pokoknya data ya. Data itu adalah komoditas paling berharga, ya, di atas semuanya, di atas tambang nikel, di atas batu bara, minyak gitu. Tambang data ya. Nah, manusia itu memiliki data yang sangat luar biasa yang tersimpan di genomnya, Genom manusia itu merekam tidak saja kondisi dirinya dan kesehatannya, tapi juga merekam sejarah manusia berjuta-juta tahun, sejarah alam semesta berjuta-juta tahun, dan itu disimpan dengan sangat akurat, dengan presisi yang sangat tinggi di dalam genom manusia. Masya Allah. Pada dasarnya genom manusia yang ada di dalam inti sel manusia yang dijaga betul sebetulnya oleh ilahiyah gitu ya. Itu sebetulnya adalah gudang data yang sangat luar biasa. Dan saat ini ya, justru kekhawatiran saya dengan situasi yang sudah tercipta dari mulai tahun 2020 ketika datang pandemi dan seterusnya. Kemudian ini rentetan peristiwanya adalah undang-undang kesehatan yang memungkinkan tenaga asing untuk masuk di sini. Coba bayangkan, ada pasien diterima oleh dokter asing, ya kan? Kemudian di rumah sakit asing di Indonesia. Apa yang dilakukan terhadap pasien itu? Dia akan diambil darahnya, dia akan diambil urinnya, dia akan diambil fesesnya, dia akan diambil selnya. Dan itu memuat genom yang menjadi mahakarya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berisikan sejarah manusia, berisikan segala ihwal tentang penciptaan manusia, segala ihwal, nggak cuma sekedar data kesehatan saja. Dan ini yang berpotensi sekali untuk menjadi threat, untuk menjadi ancaman besar sekali bagi bagi bangsa, manusia, bagi bangsa, bagi manusia. Lalu kalau kita mau lihat dari aspek geopolitik ya, saat ini kan sebetulnya nih, karena kita nggak bisa jernih berpikir ya, karena di Indonesia ini terlalu banyak isu-isu remeh-temeh, receh-receh yang diangkat oleh media-media dan sosial media, sehingga hakikat dari persoalan-persoalan besar dunia secara global yang itu juga memengaruhi bangsa itu nggak jadi tercapture. Kedua adalah, mohon maaf, ini saya mesti bicara apa adanya, rata IQ orang Indonesia itu rata ya, itu 78. Coba bayangkan. Salah pendidikan salah pendidikan atau salah makan itu, Dok? Tentu saja salah makan dulu, karena stunting Indonesia tuh dari 77 tahun Indonesia berdiri ini, kita stunting tuh frankly ya masih 40% kok. Itu angka-angka yang bilang menurun dan sebagainya, itu kan angka-angka yang dibikin gitu. Faktanya nih ya, di lapangan ya, kami melakukan penelitian secara random itu memang betul. Stunting itu 40%, maka that's why nggak heran IQ rata orang Indonesia tuh 78. Tetapi di rata itu kan ada IQ brilliant, ada IQ yang superior, ada IQ yang genius. Saya sebetulnya mengajak kepada orang-orang yang memiliki IQ yang brilliant, IQ yang superior, IQ yang genius itu, yang tidak banyak jumlahnya di Indonesia, tolong lindungi otak kalian yang ber-IQ brilliant ke atas itu dengan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa, lindungilah IQ kalian itu, sehingga kalian bisa melihat segala sesuatu itu dengan jernih, berlandaskan kepada keimanan dan ketakwaan. Kalau kita bisa melindungi otak kita yang ber-IQ tinggi itu dengan iman dan takwa, maka kita bisa melihat segala sesuatu yang terjadi secara global ini itu dengan mudah gitu loh. Nah, sekarang turunannya ya dari aspek geopolitik, kalau kaitannya adalah
apa yang sebetulnya sedang terjadi nih untuk awalan ini ya, untuk Ya, awalan untuk satu, pembukaan. kita ini sekarang sebetulnya sudah di tengah kecamuk Perang Dunia Ketiga. Orang pasti akan ngomong, oh ngaco Dr. Tifa, mana ada Perang Dunia Ketiga, nggak ada kedengaran dar-dar-dor, duer-der dan sebagainya. Oh, Anda salah. Satu, fakta ya, experience based. Abad 20, ya, abad 20 itu sudah terjadi 2 kali Perang Dunia. Perang Dunia pertama di 1918 dan Perang Dunia kedua di 1939. Nah, kenapa di abad 21 yang udah berjalan 23 tahun ini nggak ada Perang Dunia? Kenapa? Ya kan? Artinya Perang Dunia itu adalah suatu keniscayaan dan itu kan sudah dimulai dengan agresi Rusia ke apa namanya? Ukraina. Bukan saya nggak mau ngomong agresi. Perang antara Rusia dengan Ukraina sekarang itu udah iya, dan sekarang itu udah makin meluas dan melebar. Dan perang itu kan sudah dengan perang teknologi, termasuk teknologi silent teknologi dalam bentuk apa? Bioweaponry kan? Bioweapon. Yang kita tidak sadar itu sudah terjadi gitu kan. Nah, ini karena ini di YouTube, nah saya khawatir siaran ini di take down, jadi saya mesti baik. Jadi gini ya, hadirkanlah wacana bioweapon, bioteknologi, bioengineering, itu hadirkanlah dalam wacana berpikir orang-orang Indonesia yang cerdas. Hadirkanlah, jangan denial, jangan Anda nafikan. Hadirkanlah, karena itu adalah sesuatu yang betul-betul sangat normal, bukan sesuatu yang abnormal. Begitu banyak laboratorium rahasia bahkan di negara kita pun ada yang sudah beroperasi puluhan tahun untuk mempersiapkan teknologi bioweapon untuk bisa mengontrol dan mengendalikan dunia saat ini. Hadirkanlah itu dalam wacana berpikir. Maka kalau hadir dengan iman dan takwa kita, maka kita akan melihat itu sebagai sesuatu yang niscaya gitu loh. Nah, nanti keniscayaan itu akan kita bahas lagi ya di serial-serial berikutnya supaya Anda betul-betul bisa memahami. Ini tidak easy to digest ya, tidak easy listening, tetapi saya mau sampaikan dengan pelan-pelan agar rakyat Indonesia, terutama yang ber-IQ tinggi itu bisa membantu saya untuk meliterasikan, untuk menjabarkan, untuk menerjemahkan kepada 280 juta rakyat Indonesia gitu loh. Sehingga mereka juga terbantu mendapatkan penjelasan yang memadai dan bagaimana antisipasinya kepada kita. Nah, hari ini kita belum bisa membahas solusi karena memang waktu yang terbatas. Tetapi mudah-mudahan Allah kasih izin kita semua, dipanjangkan usia kita, diberikan kesehatan sehingga kita nanti akan bisa dalami sampai saya tuh ingin sekali tuh bisa memberikan solusi atas apa-apa yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri yang sampai hari ini kita ini yatim piatu gitu loh. Kalau kita yatim piatu, maka kita harus menolong diri kita sendiri kan. Kita nggak punya orang tua kita IQ-nya kurang daripada anaknya sendiri, makanya kan susah ya. Kalau gitu anaknya yang cerdas-cerdas ini harus bisa membantu, saling bahu-membahu untuk bisa mengatasi semua. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridho. Amin, amin. Oke sahabat, jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.